Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Kami sangat bersuka cita sekali menyapa kita semuanya lewat channel YouTube ini, tempat kita berbagi, berdoa, dan untuk saling menguatkan. Pada kesempatan kali ini, kita bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di Paskah pertama, Minggu Paskah pertama tanggal 20 April tahun 2025. Adapun yang menjadi epistel atau biasanya khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga, tertulis dalam Mazmur 115 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini, tema yang diberikan kepada kita adalah Yesus telah bangkit dari kematian, maka kita pun harus hidup. Pesan yang mau disampaikan melalui kebangkitan Kristus hari ini adalah untuk memberikan iman yang sungguh-sungguh kepada kita, memberikan pengharapan serta pujian kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Ada 3 poin penting utama dalam khotbah kita hari ini. Yang pertama, karena Yesus telah bangkit, kita bisa percaya penuh kepada Tuhan. Kalau dikatakan tadi, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Mazmur ini berulang kali menekankan tentang satu hal, yaitu percaya kepada Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus adalah bukti paling kuat bahwa Allah layak dipercaya, bahwa firman Tuhan layak dipercaya. Ia tidak pernah gagal dalam janjinya. Ia telah mengalahkan maut, dan ini telah dinubuatkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ketika hidup kita terasa goyah, ingatlah, Tuhan akan membangkitkan kehidupan kita. Yesus mampu membangkitkan harapan-harapan dan masa depan. Untuk itu, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Atau masih menggantungkan hidup kita pada kekuatan kita sendiri? Tentu harapannya melalui khotbah kita hari ini, kita sungguh-sungguh menggantungkan hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Percaya lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, karena Yesus bangkit, kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Bukan kita
Ya Tuhan, tapi nama-Mu sajalah yang memberi kemuliaan. Orang mati tidak memuji-muji Tuhan, tetapi kita memuji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Orang mati tidak memuji Tuhan, tapi kita yang masih hidup secara jasmani dan juga dibangkitkan secara rohani. Artinya kita punya tugas utama, yaitu memuliakan Tuhan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih diberikan Tuhan kesempatan di dunia ini, maka tugas kita adalah boleh memuliakan Tuhan. Karena jikalau kita hidup hari ini, itu sesungguhnya adalah karena anugerah Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi hidup sesungguhnya bukan soal mengejar ambisi pribadi saja. Orang yang telah dihidupkan oleh Kristus akan menghidupi hidupnya untuk Tuhan. Artinya setiap detik kehidupannya, seutuhnya kehidupannya adalah untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui kita bekerja, kita berbicara, kita bersikap di rumah atau di gereja, di tempat kerja, dimanapun. Sikap kita adalah sikap untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, bagian yang ketiga melalui khotbah kita hari ini, karena Yesus bangkit, hidup kita juga harus menjadi kesaksian. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan anak-anakmu. Kamu diberkati oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur ini berbicara tentang berkat yang turun ke generasi berikutnya. Kita yang telah mengalami kebangkitan rohani melalui Kristus dipanggil untuk meneruskan kabar baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan, komunitas di mana kita hidup. Jangan simpan imanmu untuk diri sendiri saja. Jangan simpan berkatmu untuk diri sendiri saja. Hidupmu harus menjadi pantulan kebangkitan Kristus. Apakah orang lain bisa melihat Yesus yang hidup melalui hidup kita? Hendaknya melalui sikap kita, melalui kehidupan kita, orang bisa percaya, orang bisa memahami, orang bisa sungguh-sungguh diberkati bahwasanya Yesus telah bangkit. Itu yang memberikan gairah, semangat, pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu harus kita bagikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang lonceng yang tak berbunyi. Sebuah gereja tua di sebuah desa punya lonceng yang sangat besar dan punya menara yang menjulang tinggi. Tapi selama bertahun-tahun lonceng itu tidak pernah berbunyi karena ada bagian dalamnya yang rusak. Semua orang tahu ada lonceng di atas, tapi tidak ada suara. Suatu hari seorang pemuda memperbaikinya, dan akhirnya bunyi pertama keluar. Semua orang menoleh, menangis, bergembira, bersuka cita. Saudara-saudara, Yesus telah bangkit. Tapi jika hidup kita tidak bersuara, bagaimana orang tahu tentang kebangkitan Yesus itu? Kita adalah lonceng kebangkitan itu. Jika kita tidak memuji Tuhan, siapa yang akan bersaksi tentang Tuhan? Untuk itu, kita akan memuji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Seperti Mazmur 115 ayat 18. Kebangkitan Yesus bukan hanya cerita lama, tapi kebangkitan Yesus itu adalah realita hidup baru bagi kita. Jangan hidup kita seperti orang yang mati rohani, diam atau tawar hati, tidak bersyukur,
tapi hendaklah hidup kita seperti orang yang diselamatkan dan dihidupkan. Mulai hari ini, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dan bersaksilah dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan tentang puasa kebangkitan. Biarlah kami semakin percaya sungguh-sungguh kepadamu tentang kebangkitan-Mu yang menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang tetap setia mendengarkan channel YouTube ini. Kami berharap kita semuanya diberkati dimanapun berada. Tetap like dan komen video ini, bahkan share video ini untuk semakin banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.